Ya tentunya kalau kita sudah membahas seputar likuiditas pastinya perlu masukan buat pemerintah, baik itu Bank Indonesia, OJK maupun juga mungkin LPS, karena LPS juga menjadi keterkaitan dengan dana masyarakat dan apa yang mesti dilakukan. Ya mungkin saya Mas Mirdal nih, kalau kita lihat kan perlu juga regulasi ini misalnya harus saling berkoordinasi lah, misalnya kayak tadi policy BI tentang repo misalnya, itu kalau perusahaan atau bank itu kurang likuiditas itu sesuatu yang biasa. Nah jangan sampai itu dianggap sebagai sesuatu, wah ada apa nih banknya gitu. Nah ini gimana supaya jangan sampai menjadi reputasi risk, padahal sebenarnya nggak ada apa-apa di bank itu, tapi hanya karena masalah likuiditas misalnya gitu. Itu gimana? Kalau untuk terkait dengan perbankan sendiri, sebenarnya kekhawatiran-kekhawatiran dari sisi perbankan sendiri terhadap likuiditas itu juga sebenarnya berangkat dari problem yang ada dalam makroekonomi juga. Jadi kalau misalkan dalam satu hari ada kondisi tekanan eksternal yang mengakibatkan terjadinya capital outflow secara besar-besaran di pasar keuangan dan itu kemudian berdampak pada perbankan, tentunya ini yang membuat likuiditas di bank itu pada hari itu mengalami problem. Tetapi memang dari sisi perbankan sendiri cukup enggan untuk melakukan permintaan ataupun juga bantuan dana dari otoritas moneter, karena memang mereka khawatir itu bisa menjadi peringatan dari sisi otoritas moneter ke perbankan. Makanya banyak sisi perbankan yang ingin meminjam dananya itu ke interbank atau ke sisi bank yang lain. Jadi akibatnya itu membuat interbank rate-nya atau biaya suku bunga antar bank itu menjadi lebih mahal, dan itulah yang membuat terjadinya likuiditas itu relatif mengetat pada hari itu. Tapi kalau saya lihat saat ini situasinya memang sudah cukup bagus, karena memang dalam beberapa bulan terakhir kalau kita lihat juga, kalau kita cermati dari rilis kebijakan moneter dari BI, mereka melakukan pendalaman pasar keuangan, mereka merilis berbagai aturan yang cukup variatif, sehingga ini yang diharapkan bisa mengakomodir permasalahan likuiditas yang ada di perbankan begitu. Kalau kita lihat juga mereka merilis yang namanya entah itu ada Indonia, overnight, mereka juga meregulasikan overnight interest swap, lalu juga mereka juga merilis DNDF. Ini kan juga maksudnya supaya likuiditas yang terkait dengan aktivitas harian itu bisa lebih terjaga. Memang itu sudah cukup bagus. Sementara kalau untuk sinkronisasi antara BI, OJK, LPS, kalau kita lihat juga itu penting juga. Karena kalau kita berkaca pada beberapa tahun yang lalu saat BI berperan sebagai pengawas bank secara umum, ini kelihatannya lebih komprehensif. Nah, untuk melihat kondisi tersebut, seharusnya untuk saat ini sinkronisasinya harus diperkuat juga. Jangan sehingga silo-silo ya. Ya, betul. Jadi OJK juga bisa berperan dengan lebih baik, entah itu juga BI juga sama. Karena kalau dari sisi BI juga kalau sekarang kita lihat juga mereka masih berkepentingan terhadap perbankan, karena aktivitas terkait dengan sistem aktivitas treasury juga mereka awasi juga. Nah, ini memang harus ada sinkronisasi juga. Jangan sampai misalkan ada risiko di treasury, sisi OJK tidak tahu. Makanya kenapa itu sinkronisasi harus diperkuat. Tapi saya lihat sih arahnya memang saat ini sudah cukup bagus ya. Tinggal implementasinya harus lebih diperkuat ya dengan berjalannya waktu seharusnya itu bisa. Bu Eni gimana? Apa yang mesti dilakukan nih? Banyak kalau menunggu berjalan waktu sampai sekarang juga nggak terjadi gitu. Jadi memang koordinasi sinergi itu mudah sekali diucapkan, tapi sejauh ini memang itu yang paling berat diimplementasikan. Jadi harus terus menerus kita ingatkan gitu. Tapi yang pasti begini, memang sekarang sektor keuangan terutama perbankan ini menghadapi kompetisi yang luar biasa. Jadi itu sudah mestinya menjadi message yang benar-benar ditangkap oleh pemilik bank, terutama yang bank-bank buku 1, buku 2, buku termasuk mungkin juga buku 3 dan buku 4 pun juga tidak terlepas gitu kan. Nah, sehingga yang paling utama menurut saya yang harus utama dalam jangka pendek dijaga memang kalau di Indonesia adalah bank-bank BUMN. Karena bank-bank BUMN ini di samping dia menjadi market leader, ini juga barometer dari kesehatan sektor perbankan kita. Nah, sehingga yang paling utama di tahun politik ini jangan ganggu. Jangan pakai instrumen sektor-sektor perbankan ini mengedepankan pertimbangan-pertimbangan politis. Itu yang paling utama dulu. Supaya apa? Supaya ini bisa menjaga
ya bisa menjaga stabilitas di sektor keuangan dan nanti tidak menimbulkan kepanikan. Jadi kalau kita melihat indikasi yang tadi saya contohkan dengan tawaran dari Bank Buku 4 BUMN itu sudah menunjukkan indikasi yang kurang sehat gitu. Nah ini yang harus segera direspon oleh otoritas moneter, tidak hanya dari BI dan OJK, tapi juga Kementerian BUMN. Karena biasanya pintu masuknya dari Kementerian BUMN gitu. Khusus untuk bank-bank BUMN ya. Bank BUMN. Terus masyarakat gimana bersikap? Ini kan kadang-kadang masyarakat nih suka panik ya kalau orang pakai likuiditas tuh gimana sih? Terus kemudian kalau suku bunga naik kan mereka kadang-kadang juga tiap bulan bisa minjem-minjem duitnya kan. Gitu. Ini gimana? Jadi buat yang masyarakat? pasti sektor perbankan kita itu segmented. Jadi kalau misalnya ada satu bank menawarkan itu, pasti nanti bank yang lain juga akan melakukan resiprokal gitu kan, akan melakukan aksi yang sama. Jadi percuma gitu kan. Nah, mendingan yang penting kalau masyarakat tetap tenang gitu. Tetapi yang sekarang menjadi problem masyarakat itu dan yang sekarang marah itu justru yang menghadapi fintech, karena kan ini memang tawaran yang sangat menggiurkan, yang selama ini masyarakat sangat kesulitan mengakses pembiayaan dari perbankan, sementara ada orang dengan mudahnya gitu kan memberikan tidak hanya tawaran tapi juga realisasi pinjaman. Lebih cepat, 2 hari juga bisa cair. Cuman persoalannya hati-hati. Suku bunganya ya. Di samping suku bunga, kadang masyarakat kita ini kan tidak aware. Tidak aware-nya itu dengan menggunakan yang paling sederhana, misalnya dengan menggunakan aplikasi Android itu, dengan melalui aplikasi itu semua data kita terpaksa terpapar gitu kan. Dan jangan salah, terkadang yang terpapar tidak hanya yang melakukan pinjaman langsung, teman-temannya juga ikut menanggung renteng resikonya. Nah ini yang harus terus diedukasi oleh OJK. Betul, karena ini kalau perbankan sangat ketat ya, tapi kalau non bank ini kan masih belum ketat peraturannya ya. Betul, karena kita sampai hari ini juga belum punya payung hukum untuk di fintech. Makanya kita ini kan menunggu, dari kemarin kita dapat informasi bahwa dari Kementerian Teknis sudah selesai dibahas PP-nya, tetapi ini mandeknya di mana kok sampai hari ini juga belum selesai juga gitu. Oke, jadi ini menjadi catatannya. Oke, kalau buat BI apa PR-nya selain daripada kebijakan moneter, karena payment system ada di sana ya, kemudian keterkaitan dengan pembayaran tadi itu seperti apa khususnya untuk pembayaran? Kalau kita lihat sih memang dari sisi BI juga tentunya mereka harus terus melakukan pertama kebijakan moneter yang inline dengan perkembangan dari kondisi domestik sendiri. Dan yang kedua juga mereka terus melakukan financial deepening, entah itu mereka merilis berbagai instrumen yang bisa mendukung situasi likuiditas domestik. Kalau kita lihat juga itu sudah on track juga kalau dari sisi BI. Dan yang ketiga juga tentunya mereka jangan pernah berhenti melakukan program literasi keuangan. Apalagi memang sekarang arahnya juga sudah on track juga. Kalau kita lihat sekarang BI juga sudah mulai sudah mulai efektif untuk melakukan gerbang pembayaran secara nasional. Dan juga kalau kita lihat sekarang berbagai instrumen uang juga sekarang sudah mulai menggunakan elektronik, itu juga sebenarnya sudah cukup bagus. Iya, cashless ya sudah mulai ya kesana. Jadi tinggal kalau saya lihat sih memang dari sisi perbankannya juga tentu harus melakukan inovatif yang tiada henti begitu. Mereka jangan sesuai kebutuhan ya. Mereka juga jangan pernah sayang-sayang dengan biaya investasi untuk teknologi, karena kalau kita lihat sekarang kunci utamanya adalah deposit dan juga fee base. Jadi kalau misalkan deposit dan fee base ini bisa didapat, bisa di-grab dari sisi perbankan, tentu ini juga akan mendukung perbankan ke depannya. Dan tentunya itu juga harus sejalan dengan teknologi, karena kalau misalkan teknologi perbankan dari sisi penyerapan dana pihak ketiga seperti contohnya internet banking itu menarik, masyarakat juga berbondong-bondong ingin mengikuti program tersebut. Kalau sekarang 43% udah usia milenial ya. Betul, Mbak Eni dan Mas Mirdal, terima kasih ya. Kita sudah banyak membahas tentang likuiditas, bahkan kita sudah bicara sampai konsolidasi segala ya. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat buat semua. Ya pemirsa, demikian perbincangan kami tentang pelonggaran likuiditas perbankan bersama Bu Eni Srihartati dan Mirdal Gunarto. Jadi sebenarnya walaupun ada masalah likuiditas, tetapi respon daripada Bank Indonesia sudah banyak dilakukan. Tinggal bagaimana berkoordinasi dengan pemerintah dan otoritas yang lain agar ke depan masyarakat dunia usaha tidak dibingungkan dengan berbagai policy yang saling tumpang tindih. Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.